Atas peristiwa atau hasil dari persidangan ini kemudian Novel Baswedan merespon dengan memberi cuitan bahwa sesungguhnya apa yang diungkap di persidangan adalah bukan sesuatu informasi yang luar biasa, tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah lama disuarakan oleh yang bersangkutan gitu ya. Bahkan sebenarnya mereka tidak yakin memang betul bahwa pelaku yang selama ini bermain di KPK adalah bukan hanya seorang diri, yaitu adalah Stefanus Patuju. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Saudara marahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Novel Baswedan CS sepertinya belum nyerah betul. Bahkan semakin membuat suasana semakin panas untuk kembali menyerang balik KPK. Saya mengistilahkan menyerang balik karena memang Novel Baswedan adalah sesungguhnya sudah bukan lagi orang KPK. Secara resmi, Firly sudah memberhentikan per 1 Oktober 2021 kemarin dengan alasan karena tidak lolos TWK, tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya adalah banyak publik kemudian menjadi marah dan menganggap bahwa ini adalah sesungguhnya hanya tameng yang digunakan oleh Firly CS untuk mengusir secara paksa tanda petik 57 pegawai KPK untuk keluar dari lingkungan KPK. Karena seperti yang disebut oleh Pak Laude Sarif bahwa sesungguhnya adalah mereka ini adalah para suhu pendekar yang selama ini banyak menjaga marwah pemberantasan korupsi khususnya di dalam tubuh KPK. Sobat sekalian, berkaitan dengan TWK tidak akan kita bahas lagi, meskipun sebenarnya pernah Jokowi, termasuk Jokowi sebagai presiden, itu pernah membuat pernyataan bahwa TWK tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk kemudian memberhentikan seseorang menjadi pegawai di KPK. Hanya saja kemudian memang pada saat itu seperti kita bahas dan kita sudah bahas di channel ini gitu ya, bahwa sebenarnya sejak awal juga memang tidak memperlihatkan keseriusan ketegasan dari presiden melindungi pegawai KPK. Seperti apa penjelasan dari seorang Presiden Joko Widodo terhadap berkaitan dengan TWK? Bagi teman-teman yang ingin melihat langsung bisa membuka kembali channel ini yang kita pernah unggah pada beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan pengumuman hasil TWK yang banyak kita pandang jernih. Teman-teman sekalian, kita kembali kepada persoalan utama kita yang menyebut bahwa ini adalah masih berkaitan dengan konflik antara 57 pegawai ex-pegawai KPK dengan KPK. Memang tidak berkonflik secara fisik gitu ya, tapi paling tidak adalah berkaitan dengan perang urat saraf. Seperti kita lihat bahwa belakangan ini semakin yang memperuncing adalah karena kemudian ada cuitan di akun media sosial pribadi Twitter Novel Baswedan yang menyebut bahwa ternyata ini adalah respon berkaitan dengan hasil persidangan ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju gitu ya, yang kemudian di dalamnya terungkap bahwa ternyata selama ini para pejabat kita ada atau setidaknya ditengarai memiliki backing gitu ya, orang-orang dalam tubuh institusi KPK sendiri. Kalau itu benar terjadi, maka betapa runtuhnya marwah KPK. Karena itu artinya bahwa KPK sebenarnya adalah sebuah institusi yang selama ini disebut sebagai lembaga superbody yang betul-betul memiliki integritas tinggi orang di sana, ternyata tidak lebih sama dengan lembaga penegak hukum yang lain. Tapi itulah fakta yang terjadi. Sekali lagi bahwa pada persidangan yang lalu, pada Senin yang lalu, ternyata dalam sidang khusus untuk berkas terdakwa Stefanus Patuju, Robin Patuju gitu ya, ex penyidik KPK dalam kasus persidangan lanjutan untuk pemeriksaan saksi yang pada saat itu menghadirkan saksi Yusmada sebagai sekda nonaktif di Tanjung Balai. Ternyata jaksa KPK sempat menyinggung bahwa ada dugaan gitu ya, seseorang yang membacking kasus Aziz Samsudin. Ingat, Aziz Samsudin adalah mantan wakil ketua DPR. Jadi kita menyebut mantan karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri gitu ya, yang sekarang ini berstatus tersangka di KPK. Karena yang bersangkutan adalah juga ditengarai adalah bagian dari aktor atau pelaku yang diduga terlibat langsung memberi suap kepada Stefanus Patuju gitu ya. Bahkan nilainya bukan main-main, berada pada angka sampai 3 miliar lebih gitu ya,
dengan dolar 36.000 US. Itu luar biasa gitu yang dilakukan di berbagai tempat. Sobat sekalian, atas peristiwa atau hasil dari persidangan ini kemudian Novel Baswedan merespon dengan memberi cuitan bahwa sesungguhnya apa yang diungkap di persidangan adalah bukan sesuatu informasi yang luar biasa, tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah lama disuarakan oleh yang bersangkutan gitu ya. Bahkan sebenarnya mereka tidak yakin memang betul bahwa pelaku yang selama ini bermain di KPK adalah bukan hanya seorang diri, yaitu adalah Stefanus Watudi. Dan mereka memandang bahwa pasti ada aktor-aktor lain. Dan mereka mengaku bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah dikomunikasikan kepada Dewan Pengawas, hanya saja belum direspon. Walau karena Dewan Pengawas kemudian membantah bahwa laporan secara resmi dari Novel Baswedan CS itu belum pernah diterima. Hanya saja kemudian Dewan Pengawas termasuk dari KPK tidak membantah apakah betul tidak ada praktek yang jorok membackingi para pelaku koruptor di dalam tubuh KPK. Karena kalau itu betul terjadi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan terhadap semangat pemberantasan korupsi. Karena KPK ingat dibentuk berdasarkan konstitusi Undang-Undang KPK adalah bagian dari amanat reformasi yang sesungguhnya menjawab atas kebutuhan publik yang tidak percaya kepada institusi atau setidaknya yang kepercayaan publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi saat itu sangat rendah. Maka kemudian dibentuklah lembaga KPK sebagai harapan publik bisa merespon bahwa seluruh kasus korupsi yang mega proyek kasus korupsi Indonesia bisa diberantas melalui KPK. Itulah sebabnya maka orang-orang yang masuk di KPK adalah mulai dari pegawai sampai komisioner adalah orang-orang yang berintegritas tinggi. Tidak sama dengan lembaga lain. Sayang sekali kalau itu benar terjadi dan fakta paling tidak bahwa sudah ada terdakwa sekarang ini adalah Stefanus, itu artinya bahwa kepercayaan menempatkan KPK sebagai institusi yang lebih daripada istilah sepertinya perlu kita tinjau kembali. Karena itu yang terjadi gitu ya. Sobat sekalian, kalau kita lihat memang dalam peristiwa yang terungkap di persidangan gitu ya, seperti juga yang dicuitkan oleh Novel Baswedan, maka kita kemudian menjadi ragu. Apalagi kalau kemudian kita coba tarik ke belakang gitu ya, proses yang terjadi, bagaimana kemudian Stefanus bermain untuk kemudian membangun hubungan komunikasi dengan para aktor-aktor pelaku kasus korupsi di tanah air. Karena kita lihat berdasarkan dakwaan Stefanus ini kan berhasil kemudian mendapatkan suap sampai 11M lebih gitu kalau kita lihat gitu ya. Kadang-kadang kita bisa mencoba membedah di mana sebenarnya kemudian relasi bertemu antara Aziz dengan Stefanus. Karena kita tahu bahwa Stefanus sendiri sebenarnya beliau adalah alumni Akpol di tahun 2010, pernah bertugas itu adalah di Jawa Tengah gitu ya, Kapolsek salah satu kecamatan di Jawa Tengah, lalu kemudian ditindak tugaskan ke Halmahera gitu ya, dipindahkan ke sana untuk kemudian sampai akhirnya pada tahun 2019 mengikuti tes masuk ke KPK. Dan yang menarik adalah mereka berhasil lolos masuk sebagai penyidik di KPK pada tahun 2019. Ini luar biasa karena kemudian berhasil masuk di tahun 2019. Apa yang terjadi kalau kita lihat relasinya? Kalau kita lihat mereka adalah seorang pejabat di kepolisian itu bertugas di daerah, tapi kemudian kok bisa berkenalan begitu baik akrab dengan Aziz Samsudin. Ternyata kalau kita lihat dari berbagai sumber, sampai tahun 2019 Stefanus ini adalah salah satu polisi yang memang hanya berada di daerah gitu ya, tapi kemudian masuk di KPK. Dan ada yang luar biasa karena mereka baru kemudian berkenalan dengan Aziz Samsudin itu pada tahun 2020 gitu ya. Setidak-tidaknya pada bulan Februari, bulan April mereka kemudian, dan April gitu ya, kemudian mereka sudah sempat bertemu 3 kali. Dan yang lucu adalah karena mereka begitu mudah bertemu di rumah jabatan. Ingat, KPK sesungguhnya adalah memiliki standar integriti kepada pegawainya dan juga kode etik secara institusi kepada siapa orang bisa berhubungan gitu ya. Dan Aziz Samsudin kemudian bisa bertemu dengan begitu mudah kepada penyidik KPK atas fasilitasi salah seorang anggota Akpol juga pada saat itu adalah namanya Pak Agus gitu ya. Meskipun Pak Agus ini sempat dari awal sebelum mempertemukan dengan Pak Stefanus itu kemudian menawarkan beberapa orang tapi yang dalam KPK, tapi orang penyidik ini kemudian menolak secara halus bahwa yang bersangkutan ada kesibukan. Tapi berbeda dengan Stefanus karena Stefanus kemudian langsung merespon dan kemudian hadir dalam pertemuan tersebut. Ini adalah hal yang luar biasa bahwa ada standar
sebenarnya yang berlaku bagi standar pegawai KPK, komisioner KPK kepada siapa saja boleh berhubungan, dan itu sangat ketat sekali selama ini. Tapi ternyata kita lihat dalam periode sekarang ini sangat mudah sekali mereka bisa bertemu kepada orang-orang yang diduga bermasalah hukum. Berkaitan dengan Aziz Samsudin sebenarnya adalah kita tidak terlalu memang bertanya, ragu gitu ya, tidak terlalu kaget untuk kemudian bisa mengenal banyak jaringan aparat penegak hukum. Karena ketahuilah bahwa Aziz Samsudin selama menjabat sebagai anggota DPR yang sekarang ini masuk pada periode ketiga, sebenarnya gitu ya, adalah sejak awal mereka sudah duduk di Komisi 3. Bahkan pada pemilu 2014-2019 kembali terpilih melalui daerah pemilihan Lampung, Aziz Samsudin lagi-lagi kembali oleh fraksi Golkar dipercaya duduk di Komisi 3 dan bahkan menjadi ketua Komisi 3. Komisi 3 adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang mitra langsungnya adalah lembaga penegak hukum. Dalamnya termasuk kepolisian, kejaksaan, dan KPK sendiri. Bahkan sebenarnya adalah Aziz Samsudin sebagai ketua komisi pada saat itu yang memimpin persidangan sampai kemudian akhirnya terpilih komisioner KPK. Dalam konteks itu maka kita menjadi kemudian tidak terlalu kaget kalau kemudian Aziz Samsudin bisa memiliki relasi jaringan yang begitu banyak dengan aparat penegak hukum. Hanya saja kemudian menjadi pertanyaan menarik adalah karena bukan hanya soal kenal, tapi kemudian berhasil menembus tembok. Bagaimana kemudian bisa menyuap terhadap pegawai atau penyidik KPK. Ini sangat luar biasa. Sehingga kemudian menjadi tanda tanya kita besar adalah apakah hanya suap itu terjadi kepada Stefanus atau ada yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Novel sendiri bahwa mereka tidak yakin hanya Stefanus sendiri yang bermain dalam KPK.